Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah mengetahui sepenggal tentang pengetahuan manajemen sumber daya manusia, kemarin saya membahas tentang pengertian MSDM itu sampai di proses pengendalian. Saya ulas sedikit, kenapa pengendalian dan ilmu MSDM itu penting? Karena lewat pengendalian itu, karyawan yang masuk di perusahaan itu bisa kita kendalikan dengan baik. Apabila kita tidak berhasil mengendalikan karyawan itu, maka kemungkinan besar tugas pokok dan fungsi karyawan itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Masing-masing karyawan ketika kita sudah rekrut, kemudian kita tempatkan di posisi di mana sesuai kebutuhan perusahaan, maka secara otomatis mereka kita kasih tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, begitu kira-kira begitu. Lewat tupoksi itulah kemudian kita bisa mengendalikan sejauh mana para masing-masing karyawan itu bisa menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh perusahaan. Proses pengendaliannya itulah yang disebut sebagai bagian dari proses mengendalikan tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan oleh perusahaan. Itu yang dimaksud dengan pengendalian. Selanjutnya ini ada proses proses pemeliharaan. Kenapa kok ada proses pemeliharaan? Gitu. Karyawan kok kemudian dipelihara gitu. Ya sangat. Karyawan itu adalah bagian dari kekuatan perusahaan kita. Bayangkan tanpa karyawan, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, gitu kira-kira. Maka bagaimana cara kita memelihara karyawan? Salah satunya cara kita untuk memelihara karyawan ialah dengan cara memberikan jaminan kompensasi seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, kemudian insentif-insentif yang harus kemudian kita berikan kepada mereka ketika mereka sudah berprestasi misalnya, atau memberikan bonus-bonus lainnya, termasuk juga diikutkan pelatihan untuk pengembangan. Ini yang terpenting, diikutkan pelatihan untuk pengembangan si karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Kenapa dalam manajemen sumber daya manusia itu kemudian ada proses evaluasi? Namanya saja manajemen sumber daya manusia yang salah satu tugasnya adalah merencanakan, mengendalikan, kemudian mengorganisasi, kemudian melakukan proses pengendalian, pengintegrasian dan sebagainya. Maka tentu proses evaluasi ini menjadi penting. Apalagi dalam proses manajemen. Setiap ada proses manajemen, maka di situ harus ada yang namanya proses evaluasi. Apa sebenarnya tujuan evaluasi? Evaluasi itu adalah mengukur, mengukur keberhasilannya, apakah kita sudah berhasil menjalankan, atau juga menilai di mana kelemahan kita. Menilai di mana kelemahan kita. Proses evaluasi itu penting memang dilakukan dalam setiap proses manajemen, baik manajemen sumber daya manusia maupun manajemen yang lainnya. Itu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa evaluasi itu sebenarnya punya tujuan untuk mengukur dan menilai. Mengukur dalam artian tingkat keberhasilan kita. Apakah rencana-rencana yang sudah kita lakukan, apakah kemudian pengorganisasian itu yang sudah kita lakukan sudah sesuai? Apakah rencana-rencana yang sudah kita rencanakan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah juga kemudian proses pengendalian itu sudah berjalan dengan baik? Apakah pengorganisasian itu juga sudah berjalan dengan baik? Itulah diukur dari proses evaluasi ini. Dilihat dari proses evaluasi ini, maka proses evaluasi menjadi sangat penting. Jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia itu ada pada titik proses perencanaan, proses pengorganisasian, yang ketiga proses pengendalian, yang keempat adalah proses evaluasi. Itu yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada beberapa fungsi-fungsi MSDM. Tadi pengertiannya. Kita sekarang akan menguraikan tentang fungsi-fungsi MSDM. Sebenarnya apa sih fungsi MSDM? Itu kan, kalau tadi bicara setelah kita melakukan proses rekrutmen, ada proses di mana ada proses di mana setiap karyawan itu harus mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Ternyata ada beberapa hal tentang fungsi-fungsi SDM. Yang pertama ialah perencanaan SDM, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengorganisasian atau pengaturan lah. Organisasi itu pengaturan. Yang ketiga pengarahan.
Tentu setiap orang yang sudah di bawahnya ada karyawan, maka di situ ada pimpinan. Pimpinan itulah yang mengarahkan kemana dia melaksanakan tugas, seperti apa tugasnya, lalu kemudian dilakukan bagaimana tugas yang sudah diamanahi oleh lembaga, perusahaan atau kantor tersebut. Dan yang terakhir adalah proses pengendalian.